Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil proyek kami dan kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Rasya Fadilah dengan NPM 2517051047. Saya Naila Maya dengan NPM 2517051037. Saya Kineta Adria Chandra Kinanti, NPM 2517051015. Jadi kami membuat game pesawat sederhana berbasis terminal yang dimana menggunakan C++ dan Ncurses. Jadi tugas pemain adalah menghindari asteroid, menembaknya untuk mendapatkan poin, dan bertahan hidup selama mungkin. Game ini ringan, berjalan langsung di terminal, dan menggunakan sistem skor yang disimpan ke file. Untuk gameplaynya sendiri itu, jadi pemain pertama menggerakkan pesawat ke kiri atau kanan untuk menghindari asteroid. Lalu asteroid akan jatuh dari atas layar dengan kecepatan yang acak. Setiap pemain memiliki 3 nyawa. Setiap kali pesawat tertabrak asteroid, nyawa berkurang 1. Jika nyawa mencapai 0, maka game over. Dan pemain bisa mendapatkan poin berdasarkan jumlah asteroid yang dihancurkan. Oke, jadi untuk mengcompile sendiri itu harus menggunakan L1MM. Jadi kayak gini. LN curses. Nah, jadi kenapa pakai L1MM? Karena di dalam game ini ada musiknya. Jadi dia perlu menggunakan library WinMM. Dan kita akan coba memainkannya. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu menginisialisasikan strukturnya. Jadi di struktur ini ada 3. Itu yang pertama ada peluru, asteroid, dan pemain. Nah, sedangkan yang fact 2 ini untuk menggambarkan atau menginisialisasikan background bintangnya. Jadi yang pertama peluru, dimana peluru ini menyimpan koordinat X dan Y dan variabel boolean aktif, mana status aktif ini digunakan sebagai penanda untuk menentukan apakah peluru tersebut masih valid atau sudah dihapus dari memori. Lalu ada asteroid, mana dia atribut speed, dimana itu fungsinya untuk mengatur kecepatan jatuhnya. Dan ada frame count, yang dimana itu fungsinya sebagai counter untuk mengatur timing pergerakan
objeknya, jadi nggak langsung jatuh ke bawah, jadi ada jedanya buat jatuh gitu. Nah, terus yang terakhir ada pemain. Sama seperti sebelumnya, dia menyimpan variabel X dan Y untuk menentukan posisinya. Nah, sedangkan ada di sini variabel lives itu untuk menentukan nyawanya, yang dimana nyawanya itu pada game ini ada 3 nyawa. Nah, terus ada boolean imun. Ketika pemain terkena asteroidnya, dia akan ngeblink gitu imun, jadi nggak bisa dikenain oleh asteroidnya selama beberapa detik. Dan yang ini itu untuk ya mengatur durasi kekebalannya. Nah, lalu di sini ada variabel yang sudah ditetapkan, yaitu ini max X dan max Y, itu untuk maksimal dari batas dimensi layar permainannya. Nah, lalu ada ini vektor, mana itu semacam wadah untuk menyimpan 3 variabel ini. Seperti yang pertama ini ada peluru, asteroid, dan bintang. Yang vek ini itu sebagai bintangnya. Nah, terus ini di ya inisialisasi awal, dimana skornya pasti kita simpen 0, high score juga 0, dan runningnya ini true, karena kalau runningnya ini berubah jadi false, maka permainannya bakalan berhenti gitu. Oke, lanjut. Di sini ada kode untuk supaya gamenya ada musiknya, dimana itu menggunakan library yang ini dan ini. Nah, jadi dimana yang pertama itu play musik, jadi dia akan play musiknya ini looping, jadi misalnya musiknya udah selesai dia bakal looping terus. Sedangkan ini untuk memberhentikan musiknya. Nah, lanjut, ada score. Jadi di score ini dia bakal ngebuka file yang bernama scores.txt, karena kalau di scores itu belum ada isinya, dia bakalan taruh score itu 0. Nah, sedangkan ini save high score, jadi kalau kita udah main, dia bakalan, misal kita habis selesai main, terus kita dapat skor lebih besar dari high score-nya, kan high score kan 0, high score-nya misalnya 20, jadi dia otomatis bakalan nyimpen ke dalam scores.txt. Dan kalau kita main lagi, ternyata skornya lebih besar dari 20, dia bakal nyimpen misal 30. Nah, yang 20 itu dia bakalan menghapusnya, jadi yang disimpan hanya skor terbesarnya saja. Oke, lanjut. Ini untuk inisialisasi bintangnya, dan ini ya untuk inisialisasi layar gamenya. Nah, terus dimana bintang ini dia bakal nge-spawn hampir seluruh layar, cuman karena kita sudah tentuin max X dan max Y nya dibagi 80, jadi dia bakalan spawnnya itu di layarnya cuma mentok yang udah ditentuin. Bintang digunakan untuk menciptakan efek ruang angkasa yang bergerak di layar. Bintang akan muncul secara acak di layar dan bergerak secara horizontal ke bawah. Jika bintang telah mencapai bagian bawah layar, bintang akan diriset ke atas dengan koordinat horizontal baru, sehingga bintang akan terlihat turun terus-menerus. Dengan cara ini, layar terlihat dinamis tanpa mengganggu objek yang lain. Asteroid muncul secara acak di bagian atas layar dengan kecepatan yang berbeda-beda. Setiap frame asteroid bergerak ke bawah dengan kecepatannya masing-masing. Jika asteroid telah mencapai bagian bawah layar atau bagian batas bawah layar, maka asteroid akan dihapus dari daftar. Logika ini memungkinkan musuh muncul secara dinamis dan memberikan tantangan kepada pemain, sekaligus untuk menjaga penggunaan memori tetap efisien. Peluru bergerak ke atas setiap frame setelah ditembakkan. Jika peluru melewati layar atas, maka statusnya diset tidak aktif dan dihapus dari daftar, sehingga hanya peluru yang masih relevan yang diproses. Logika ini menjaga kontrol tembakan pemain agar tetap efisien dan memastikan permainan berjalan lancar tanpa membebani memori. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan visualisasi pemain, peluru, asteroid, dan UI-nya. Jadi yang pertama ada visualisasi pemainnya. Jadi pertama kita cek dulu nih durasi kekebalannya itu. Jadi kalau pemainnya masih imun, dan terus dia bakal ngecek waktu sekarang sudah melewati batas imun,
maka imunnya ini akan dijadikan false. Nah, lalu ini untuk ngebuat si pesawatnya itu kedap-kedip. Nah, jadi menggunakan operasi aritmatika ada waktu sistem atau epoch dengan membagi waktu 100 juta nanodetik dan menggunakan modulus 2 atau habis bagi dengan 2. Jadi menghasilkan nilai booleannya itu yang berubah-ubah gitu. Jadi yang kayak ngeblink antara true dan false-nya. Ini untuk menggambarkan pesawatnya menggunakan move add character. Jadi pesawatnya punya 3 bagian. Ini dan ini. Jadi posisinya itu pertama ini ada di tengah. Terus yang ini ada di posisi ini dikurangin 1. Jadi ada di kiri. Lalu yang ini tambah 1, jadi ada di kanan, sebelah sini kanan. Jadi nantinya bakalan kayak gini. Nah, terus ini juga untuk memastikan bahwa pesawatnya digambar tetap normal saat tidak kebal, tetapi dia bakalan ngeblink atau muncul hilang gitu. Status kebalnya itu aktif. Nah, selanjutnya ada menggambar objek pelurunya. Jadi kita melakukan looping atau iterasi pada vektor pelurunya. Jadi hanya dengan peluru yang aktif saja yang akan digambar sebagai karakter ini garis lurus, sedangkan peluru yang tidak aktif bakalan diabaikan atau dihilangkan. Nah, terus ada asteroid, dimana dia akan melakukan iterasi juga seperti peluru dan gambar setiap elemennya itu dengan huruf O atau karakter O pada koordinat Y dan X, dimana yang sudah dijelaskan sebelumnya ini. Nah, jadi yang ini hanya ngegambarin apa yang sebelumnya sudah diprogramkan. Nah, lalu yang terakhir ada draw UI pemainnya. Jadi dimana dia bakalan kasih gambar score high score-nya dan nyawanya. Untuk bagian score ini dia akan menyimpan di ujung kiri, sedangkan high-nya itu ada di tengah dan lives-nya itu ada di pojok kanan atas. Jadi semuanya ini ada di atas. Jadi selanjutnya ada logika penyerangannya dan imun player-nya. Yang pertama ini interaksi antara peluru dan asteroidnya. Jadi pertama ini atau kan di sini menggunakan nested loop ya. Jadi untuk loop terluarnya dia mengiterasi setiap pelurunya itu. Nah, lalu kita langsung melakukan skip atau continue jika status pelurunya itu tidak aktif. Jadi ketika pelurunya ini tidak aktif atau karena bertabrakan dengan asteroidnya itu, atau ketika posisinya itu posisi X dan Y-nya antara peluru dan asteroidnya itu sama, dia bakalan membuang atau nonaktifkan pelurunya itu, lalu menambah skor 10 dan menghapus asteroidnya. Dan jika tidak ada tabrakan, maka dia akan mengincrement it-nya, atau it-nya apa, asteroidnya ini bakal turun terus. Lalu ini interaksi antar pemain dan asteroidnya. Jadi dia ngecek dulu pertama, jika pemain ini dalam mode kebal, maka tabrakan akan diabaikan sepenuhnya. Lalu kita akan melakukan looping atau iterasi pada asteroidnya lagi. Jadi jika koordinat asteroid antara asteroid dan koordinat pemainnya itu sama, maka dia bakalan mengurangi nyawanya. Dan ketika nyawanya itu berkurang, dia bakalan mengaktifkan imunnya, atau dia bakalan ngeblink selama 2 detik dan dia bakalan menghapus asteroidnya. Oke, jadi aku akan menjelaskan bagianku ya. Jadi langsung aja, yang pertama ini ada tampilan underscore menu di bagian menu. Jadi fungsi ini tuh dia cuman balikin nilai boolean dan bukan langsung menjalankan game. Kenapa?
supaya main itu yang mengatur alurnya, bukan yang menjadi fungsi bagian itu bukan yang utama banget lah ya. Di dalamnya ini kita ada erase untuk bersihin layar, MV print way untuk nampilin judul, nampilin opsi. Terus di sini ada refresh yang benar-benar nampilin ke layar. Nah, ini ada perulangan untuk while untuk while kondisi true, maka integer ch sama dengan gch. Nah, ini jadi fungsi ini tuh dia akan menunggu input user. Kalau dia pencet 1, maka fungsinya ngasih nilai true, tapi kalau dia pencet 2, maka fungsinya ngasih nilai false, yang artinya kalau true dia gamenya jalan, dan kalau false itu dia akan keluar program. Nah, kalau fungsi ini nggak ada ya, jadi function main itu dia tidak akan punya kontrol untuk start atau untuk quit. Jadi game akan langsung jalan tanpa menunggu user input, tanpa menunggu user milih gitu. Nah, kemudian ini ada game underscore loop. Nah, ini adalah inti eksekusi game. Game tetap jalan walaupun pemain tidak menekan tombol apa-apa. Jadi kayak kan ini kan modenya kan kayak asteroid jatuh gitu kan, dia akan terus berjatuhan. Nah, dia akan terus jalan, itu yang menjatuhkan asteroid itu akan terus jalan meskipun si user tidak menekan keyboard apapun. Jadi kalau ini nggak ada ya, gch itu akan menunggu input, jadi gamenya akan nge-freeze. Jadi kayak bukan game, gamenya tuh tidak sempurna ya, gagal. Nah, ini ada reset state game. Nah, ini ada peluru, asteroid, score, dan high score. Ini memanggil function dari variabel yang didefinisikan di atasnya untuk memastikan setiap kali game mulai kondisinya itu bersih gitu. Kalau ini nggak ada, dia peluru yang dari game sebelumnya itu bakal ikut ke game yang sekarang, dan asteroidnya itu juga akan numpuk. Nah, skornya juga dia akan nyambung dari game yang sebelumnya. Jadi pokoknya dia akan numpuk-numpuk lah. Nah, di sini juga ada inisialisasi pemain. Ini pakai struct pemain yang dari atas dan max x and max y dari ncurses. Artinya pemain ini akan selalu muncul di tengah bawah layar. Kalau posisi ini hardcore, layar itu yang beda ukuran, jadi player bisa kepotong. Gamenya jadi nggak adaptif kan. Kalau misalnya usernya itu pakai ukuran layar yang beda-beda. Kemudian ini ada loop utama game. While kondisi running, maka sleep ms folding. Penjelasannya, running ini variabel global yang mengontrol hidup matinya game loop. Jadi kalau kita tidak pakai running, maka dia akan sulit keluar game. Kemudian ada input handling. Nah, ini penting nih. Pokoknya semua input yang masuk dalam satu frame itu akan diproses sekaligus. Contoh, misal gerak dan nembak itu misal dia berbarengan. Nah, dia ini bisa berbarengan. Gamenya jadi responsif. Nah, kalau cuma pakai if get ch aja, maka dia inputnya akan keterlaluan. Jadi kayak kerasa nge-lag aja. Oke, kemudian ada update logika game. Di sini ada respawn stars, respawn asteroid, update peluru, dan attack untuk player. Jadi semua function ini didefinisikan di atas tadi dan dipanggil di sini supaya game loop itu, bagian game loop itu hanya fokus ke alur. Jadi kayak bukan bukan detail, bukan mekanisme, bukan detail teknis. Nah, kalau semua logika ditulis di bagian ini, maka fungsinya jadi nggak rapi lah istilahnya. Kemudian ini render, ada ini. Ya, ini game ini tuh pakai teknik redraw setiap frame untuk bikin animasi di terminal. Jadi kalau kita tidak pakai iris, framenya akan numpuk. Jadi bakal yang sebelumnya itu nggak akan kehapus.
kemudian ini ada game over. Game over ini jika nyawa playernya itu 0, maka dia akan berhenti. Ini tuh pakai player lives dari struct pemain dan logic nyawa dari function attack. Jadi nyambung lah. Nah ini yang terakhir ada function main. Jadi ini adalah pengatur alur yang bukan utama sih. Ya pokoknya itulah ya. Nah ketika kondisi true maka start itu akan menampilkan menu. Ya intinya gini deh. Kalau function main itu cuma memutuskan mulai game atau keluar, dah gitu aja, bukan mengatur detail gameplay ya. Nah terus ini kita juga pakai audio. Nah ini kenapa kita taruh sini? Karena kalau misal kita panggil di function game loop ya, dia audionya ini tidak tiap frame itu akan ke reset, ya kan? Jadi audionya tuh bakal rusak. Oke, jadi bagian kode ini itu menghubungkan menu, game loop, dan fungsi-fungsi pendukung yang didefinisikan sebelumnya yang atasnya. Jadi ya biar alur programnya jadi lebih jelas dan lebih mudah dikembangkan. Terima kasih. Namun, kode memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kode hanya bisa dijalankan di Windows karena menggunakan library khusus Windows, sehingga kode tidak bisa dijalankan di Linux atau compiler online. Yang kedua, kode banyak menggunakan variabel global, sehingga jika kode ingin diperbesar atau menambahkan fitur baru, itu akan sulit diatur. Yang ketiga, pendeteksi tabrakan juga masih sangat sederhana, yaitu dengan mengecek posisi yang sama, sehingga kadang bisa salah atau terlewat. Yang keempat, waktu pergerakan menggunakan sleep yang kurang presisi dan tidak ada peningkatan di dalam game atau level-level, sehingga dari awal sampai akhir itu akan terasa sama saja. Terakhir, jika file musik dan file skor kosong, itu kode tidak akan memberi peringatan, sehingga bisa saja terjadi error yang tidak terlihat. Oke, jadi kelebihan kode game kami itu yang pertama, programnya tersusun jelas dan rapih karena kita tuh menyendirikan function-functionnya. Seperti untuk menggambar pemain, asteroid, untuk peluru, jadi kayak lebih mudah dipahami. Yang kedua, kode kita itu pakai struct supaya mirip dengan dunia nyata seperti peluru, asteroid, dan pemain. Gamenya ini tuh bisa dimainkan pakai keyboard, terus dia ada skornya, ada efek imun sementara, terus ada musik latar belakangnya. Dan skor tertinggi itu dia disimpan di file, jadi meskipun gamenya ditutup, skornya tetap tersimpan.